Seketika STY dipecat. Apakah 2026 kita berangkat ke Amerika? So, kita akan bahas mengenai Bapak Coach ST yang dipecat. Let's check it out. Sabun, sabun, sabun. Sabun, sabun, sabun. Sabun reunion. Sabun, sabun, sabun. Stay in the living room. Story of Andro Parbun. Welcome back to Sabun Reunion. Stay In the living room. Yui. Gak ada itunya. Gak ada itunya. Oke, Bastian, stay dipecat. Iya coy. Sedih tau sebenarnya. Iya. Banyak. Enggak, karena ngelihatnya kayak dia nge-build banget kan. Maksudnya lo kayak ngebangun something gitu iya, loh. dari bener-bener. Ya maksudnya sampai sekarang gitu, sampai diambang lolos lah ke Piala Dunia sih. Iya. Harus gue bilang diambang lolos sih. Maksudnya dia kan yang ngebangun, yang nyari pemain-pemain, terus yang sesuai strateginya dia gitu-gitu loh gitu. Dan ngebangun chemistry juga. Ngebangun chemistry bener. Dan maksudnya ya dia dapat people's heart juga kan, dapat hatinya masyarakat karena maksudnya akhirnya berhasil bisa bikin Indonesia yang berhasil ngelawan Korea Selatan menang gitu-gitu loh. Lu kemarin sempat 2 kali kan nonton berarti kan? Lawan Arab sama Australia kan? Enggak, Arab sama Jepang. Lalu Arab sama Jepang ya? Sampai bubar kan? Sampai bubar. Itu orang-orang pada teriakin dia katanya kan? Iya. Maksudnya selalu gitu. Iya. Pas di akhir pertandingan gue sih ada baca-baca gitu, selalu teriakin STY gitu. Iya, dia dapat hatinya masyarakat gitu. Dan apa yang dia lakukan ini kan apa ya? Lo tau kalau orang passionate kan? Passionate yang definisi pakai hati kayak ya udah ayo gue pelan-pelan deh bangun, karena bangun tim itu butuh waktu kan gitu. Iyalah. Gitu. Cuma memang kita harus akui juga ketika akhir-akhir ini memang mungkin performa dia lagi kurang kali ya, terutama yang di AFF. Menurut lu kurang? Kalau kata gue karena juga pemainnya. Maksudnya kan pemainnya tidak bisa dipanggil semua karena dia bukan jadwal FIFA kan. Iya, Pak. AFF tuh nggak pernah masuk jadwal FIFA. Jadi menurut lu kalau agak bahaya juga sih. Enggak, maksudnya yang pas di akhir-akhir aja yang dianggapnya dia dianggapnya jadi kayak kurang berhasil. Maksud gue kayak masa penilaiannya cuma di AFF sih. Tapi walaupun itu lo bilang dia kalah di AFF, tapi dengan skuad yang istilahnya seadanya. Iya, betul. Itu kan bisa dibilang karena kartu merah juga, Pak. Oh iya, betul. Maksud gue yang lain itu kan skuadnya pada oke. Betul. Setuju. Karena maksudnya mungkin negara lain full semua pemain bagus-bagusnya, sedangkan Indonesia lagi nggak pakai pemain semua bagus-bagusnya gitu. Nah, makanya maksud gue mungkin dia dianggapnya jika kurang gara-gara di akhir AFF doang, lo ngerti gak? Iya. Jadi kayak kok lu mainnya kayak gini gitu. Padahal kan maksud gue lah yang lo lihat jangan AFF doang dong. Cuma sih emang lebih ke arah apa ya? Maksudnya ada desas-desus yang beredar sih lebih ke arah ya you know lah gitu. Tapi kita harus lihat ya dulu dong pencapaian STY sejauh ini seberapa aja sih gitu. Yang pertama ternyata dia udah lolos 16 besar Piala Asia. Oh ya itu iya sih. Terakhir aja kan dia sampai juara keempat kan? Juara keempat Indonesianya. Tapi bukan yang senior itu. Itu U23 ya? Kalau nggak salah U23. Gue lupa U berapa. Yang dia sempat ngalahin Korea Selatan itu? Korea Utara lagi ngomongnya. Itu bukan senior. Yang sampai adu penalti ya? Yang lawan yang adu penalti. Enggak, itu U23 apa U2 berapa ya? Lupa gue. Cuma maksudnya dia tuh berhasil sampai 4 besar kan? Berhasil yang U23. Ini yang Piala Asia senior. Setahu gue terakhir kita main Piala Asia aja 2007. Iya. Itu karena kita tuan rumah. Iya. Jadi bukan tapi ini lulus, bukan tuan rumah tapi bisa berhasil. Iya benar. Ya, terus lolos grup Piala Asia, malah dikasih semifinal hingga kualifikasi Olimpiade. Oh ini yang lu baru yang gue ngomongin ya benar. Ya walaupun yang di ujung kita kalah juga ya lawan. Iya betul. Ya tapi memang kualitas bro. Iya lawan Afrika tuh. Lo perlu ya masa ya alhamdulillah udah sampai ke titik kita aja udah. Mungkin nextnya baru targetnya itu kan bisa satu game lagi. OTW Olimpiade tuh waktu itu. Iya betul. Yang kita main di Tapi Prancis. abis itu kita nggak dapet ya Olimpiadenya. Kalah di Prancis. Terus kalah mainnya di Prancis, kalah sama Guinea. Lolos round 4 QEC 2026. Udah rank 3. Padahal QEC itu apa?
ke qualifier World Cup. World Cup. Oh iya round 4 ya, betul. Harusnya juga WCQ sih. Dan 3 rank tembus 100, udah 127 ya. Kita betul, kan betul. Yang kita bahas soal Arab. Kan rank Indonesia tuh berapa? Pokoknya sebelum ST itu 170 sekian. Iya sampai 120-an. Iya kan lu bayangin tuh. Iya sih aneh sih. Gue sih lupa ya berapa tim total yang ada di FIFA. Sedih. Gue sempat kayak ngelihat kan dia sangat dekat dengan anak-anaknya kan. Saya dekat dengan para pemain karena memang ya gue lihat dia ini bukan hanya jadi coach tapi di luar itu megangin anak-anaknya banget gitu loh, lumayan megangin. Jadi dia ngeliat banget kualitas anak-anaknya dan ya ada beberapa video-video TikTok lah gitu aja gue, tapi sedih sih gue kayak gila. Walaupun editan ya pasti ya kalau. Iya walaupun editan kan sebenarnya kayak clipper lah yang bikin gitu, cuma gila kayak lo bayangin lo bangun something dan itu butuh waktu kan, nggak sebentar gitu kan. Di mungkin berarti berapa tahun sih berarti? 2020 deh. Iya oke. Berarti 4 tahun terakhir lah ngebangun something. Nge-hire, maksudnya ngambil orang-orang untuk mau diaspora juga ke Indonesia. Well, habis itu bisa berjalan sesuai planning. Walaupun mungkin gak selalu berjalan baik ya, ada momennya juga lagi gak baik-baik aja gitu. Tapi ini tiba-tiba udah. Tapi sih maksud gue dari dia istilahnya 2020 megang kita di ya tadi kan sesederhananya kita mungkin kalau kita nggak terlalu ngikutin turnamennya karena kan banyak ya, maksud gua udah ada U23, ada Olimpiade, ada Piala Asia, ada apapun itu. Ya sederhananya aja maksudnya ranking FIFA-nya segitu kita. Iya. Terus jadi segitu itu maksud gue kenaikan yang lumayan gokil ya. Sedangkan negara-negara lain aja naik drastisnya itu gara-gara apa biasanya? Ya gara-gara turnamen gede, Piala Dunia, apa Euro. Betul. Biasanya tuh karena kayak gitu kan. Nah ini kita enggak, kita emang yang beneran turnamen per turnamen apapun itu step up sebenarnya sih proses. Iya kalau gue ngelihatnya memang sekarang aja gitu. Sekarang berada memang di titik itu karena prosesnya baru sampai situ. Paham nggak maksudnya? Iya. Maksudnya kayak misalnya gini, contoh ngomongin kayak kemarin Piala Asia itu ya, dia misalnya baru keempat ya memang karena dia baru proses baru sampai keempat. Ngerti gak maksudnya? Mungkin yang Piala Asia selanjutnya baru mungkin targetnya mau yang kayak juara 1 atau juara 2 misalnya contoh gitu. Karena maksudnya loh memang proses dia ke titik 4 aja berarti udah berhasil definisi berproses dari yang dulunya bahkan Piala Asia aja gak masuk sekarang jadi masuk juara 4 gitu loh. Kan step by step sama kayak Piala Dunia ini, maksud gue targetnya 2000 ya maksudnya buat 2026 targetnya kan ronde 3 kualifikasi. Ronde 4 maksudnya antara dua itu deh. Ya udah. Kalaupun udah nyampe berarti kan udah checklist dong. Iya betul. Berarti kayaknya 2030 bisa nih. Iya. Grup stage Piala Dunia. Iya. Grup kontestanannya dulu. Iya, yang penting 32 besar itu kan ya kemarin kita bilang. Bener. Iya dong maksud gue. Cuma udah di stop. Jadi Bestian, apakah keputusan Bapak Erick Thohir dan PSSI sudah tepat? Ya menurut gue sih kurang tepat ya. Maksudnya maaf nih, bukannya gimana, maksudnya kan kita juga berhak ya berpendapat. Ya sebagai masyarakat Indonesia. Karena sejauh ini ya going well lah pokoknya. Sebenarnya berjalan dengan baik walaupun memang butuh waktu, memang butuh berproses, nggak bisa langsung satset. Ya kalau menurut lo semua fasilitas yang disediakan juga udah proper mampus, kayak udah bagus banget, udah semuanya gini kayak misalnya baik gaji pemain apapun itu gitu, maksudnya kayak kita ngomongin beberapa negara di luar yang semuanya memang benar-benar difokuskan untuk para atletnya. Ya oke. Akhirnya gak berhasil berarti dari something wrong sama coachnya betul gitu. Tapi yang jadi problem loh, terkadang fasilitas aja ada yang memang belum benar-benar bagus. Ada maksudnya banyak yang masih perlu di misalnya yang tadi gue bilang misalnya kayak dari sisi pengajian mungkin si pemain-pemain dan lain-lain lah. Maksudnya yang ini tuh notabene berpengaruh sekali kepada si pribadi pemainnya gitu loh. Gitu. Jadi baru gitu. Kalau gue lebih ke arah maksudnya AFF tuh harusnya ya, ini pendapat pribadi aja sih. AFF tuh harusnya enggak usah jadi acuan. Iya. Itu kayak ibarat mungkin kayak lo
Kayak kalau klub-klub bola misalkan kan ada biasanya dia main di 3 kompetisi kan. Liganya dia, contoh Liga Champions sama Piala Liga tuh. Berarti kayak Piala Liga aja. Iya. Bukan target utama gitu loh. Dan apalagi juga itu kan nggak masuk kalender FIFA gitu. Betul. Itu juga gitu. Dan di sisi lain juga karena nggak masuk nggak masuk tanggalan FIFA, jadi pemain-pemain utama jadi nggak bisa dipanggil juga kan. Bener. Gitu. Itu poinnya maksud gue. Maksudnya kemarin Coach STY menggunakan SDM yang seadanya gitu. Itu permasalahannya. Gitu. Dan ya. Tapi menurut lu keputusannya Mr. E.T? Gue sebenarnya masih berpikir gini. Kita kan ngelihat sebagai orang yang di luar dari dunia itu. Ya. Ya kan, kita cuma kayak nonton ya karena STY dapat hati kita lah dan dia mengelolanya dengan baik gitu. Tapi yang kita tidak pahami kan sebenarnya juga lo tuh belum punya pengalaman sebagai pemilik klub sepak bola, bro. Kalau ini kontra argumen gue misalnya dengan orang-orang yang semuanya serba mengkritik. Maksud gue berusaha main tengah-tengah nih gitu. Gue di tengah-tengah nih, bukannya gue nggak dukung ST ataupun gue dukung ST, tapi dukung Erick Thohirnya juga gitu. Cuma maksudnya gue cuma pengen lihat juga sih. Oke, keputusan lo kayak gini mau jadi apa nih? Gue pengen penasaran gitu. Sebenarnya gitu. Itu tuh yang semua orang tuh kayak gitu sekarang. Lo jadi lo tunjuk yang baru. Ya udah, berarti yang baru harus begini ya. Gitu-gitu tuh orang. Gak usah, gue pengen lihat apakah memang keputusan lo untuk milih pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih dan asisten pelatih siapa aja tuh yang bagus-bagus juga si Denny, satu lagi Alex siapa yang namanya? Satu lagi Denny Lanzat tau gue. Itu pemain bola juga dulu. Iya, oke. Nah, apakah memang itu keputusan yang tepat untuk kita dengan komposisi yang kita butuhkan sekarang? Iya, betul. Pertanyaannya gue ke situ gitu. Nah, karena gue juga sempat lihat ada siapa namanya, coach siapa Justin bilang kayak ya yang kita tidak pahami kan lo belum pernah jadi pemilik klub sepak bola. Iya. Lo ngerti gak? Gue kadang-kadang mikir iya juga sih. Gue kan cuma sebagai si penikmat aja, penonton aja gitu kan. Tapi kita mulai beres sedikit ya. Tapi lu tau gak si Coach Justin itu lagi dirujak-rujak sama orang-orang. Oh iya. Iya, karena dia bisa berbalik itu. Iya, karena kan dari pas kemarin misalnya STY kurang bagus dia ngekritik banget kan. Bukan, justru kemarin dia support banget. Terus ini kayak dia enggak seketika enggak gitu ya. Ya aneh lah pokoknya. Ya gak tahu lah, kita tahu lah gitu. Coba maksud gue iya sih, gue juga pengen lihat gini. Oke, gue pengen lihat aja apa yang Erick Thohir pilih tepat gak? Erick Thohir pilih gitu. Karena ya gue paham lo pernah jadi pemilik Inter Milan, dia pernah jadi berbagai klub, apalagi sekarang masih megang Oxford United juga ya. Iya. Dan segala macam lah sama gitu. Apa ya, Dallas ya kalau ada di berbagai beberapa klub sepak bola ataupun bahkan kan dulu klub basket juga dan segala macam. Iya, so ada. Maksudnya ya emang this is the man behind the wheel dari setiap ini olahraga yang terutama lumayan beken di Indonesia ya. Tapi yang gue tahu ada satu pas zaman dia di Inter Milan, yang tadi gue sempet bilang, 2 bulan menjelang musimnya jalan 2016 itu kalau nggak salah, dia pecat Roberto Mancini digantikan oleh Frank de Boer. Jadi kalau Inter Milan apa? Interisti itu tuh nggak kan, terutama yang di Indonesia nggak kan lupa sama Erick Thohir, karena lu kok mecat Mancini yang jelas bagus, karena penggantinya kurang banget. Oke. Penggantinya kurang banget ya si Frank de Boer itu waktu itu, dan ya udah terbukti kan hancur waktu itu, sempat lama lah hancur Inter kan. Baru berapa 2 tahun 3 tahun ini kan memang baru balik lagi. Iya. Itu. Baik, kita lihat aja keputusannya kita. Kalau memang keputusannya akhirnya malah jadi beneran gak masuk Piala Dunia, so ya harus bertanggung jawab. Iya. Sederhananya coba itu gitu. Karena kita di sini cuma sebagai penonton, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Toh ya apapun yang masyarakat bilang kayak gimana pun STY ya gue juga pengen bilang thank you coach untuk semua ini coy 4 tahun terakhir. Wow. Gue sih lebih ke arah. Dan maksud gue dengan gue yang juga nonton ke GBK ya. Lo tau gak sih gairah orang jadi mau nonton lagi tuh gede banget karena STY lo. Ngelihat Indonesianya. Indonesia as a team karena coachnya adalah STY gitu. Jadi maksud gue ini orang gila coy. Ini orang bukan hanya sebagai coach tapi bisa ngebikin orang tahu
gue kerja bener lo lihat gue ya true, gitu loh. True leader lah bisa dibilang. True leader iya, maksudnya memang bener-bener yang dapat ya. Respect tuh kan bukan diminta, tapi emang orang akhirnya jadi mau respect sama lo gitu. Dan STY berhasil ngelakuin hal itu menurut gue gitu. STY berhasil bikin orang punya respect dari banyak orang karena dia apa ya, kalau menurut gue tidak kayak nggak neko-neko aja sih kalau kata gue. Ya udah pure gue buat bola terus ngebangun tim ya udah gitu. Udah gitu kan dia juga bawa beberapa dari timnya dia. Maksud gue dia menurut dia kurang pelatih striker, seingat gue sempat ada, jadi kan kalau di bola tuh memang ada pelatih kiper lagi. Oh iya. Ada pelatih segala macam kayak gitu. Menurut dia pelatih striker tuh gue lupa ya, nggak ada atau kurang. Intinya dia ajak orang akhirnya. Oke. Visio juga Visio sih gue lupa ya. Pokoknya salah satu itu pelatih striker dia tuh ajak gitu loh. Maksudnya scare itu. Iya, scare itu juga dia. Betul. Jadi ya memang dia kerja sih jatuhnya. Iya. Memang kerja jatuhnya. Cuma aneh sih, gue cuma kayak keputusannya kayak udah gitu Patrick Kluivert lagi. Kalau secara dia pemain bola sih nggak ada. Hebat. Kan sempat dapat UCL juga dia kan? Dapat 1 sama apa ya? Sama Barcelona. Enggak Milan kayaknya deh. Oh Milan. Kayaknya bukan sama Barcelona. Kalau nggak Milan Ajax, lupa gua antara dua itu pokoknya. Ya kalau cuma sebagai kan beda coy berarti. Ya lo terakhir dia melatih di Turki, Pak. Ya sekarang gue tanya, pelatih mana yang dari pemain juga jago? Jarang kan? Jarang. Menurut gue yang paling ada di top of mind gue cuma Zinedine Zidane sama Alonso. Alonso megang Ancelotti juga pemain. Cuma mungkin enggak Leverkusen. Iya, megang Leverkusen. Kalau ngomongin contoh pemain hebat jadi pelatih juga hebat. Contoh gagalnya Maradona. Almarhum. Banyak lah maksud gue. Siapa Wayne Rooney gagal. Wayne Rooney masih jadi pelatih. Rooney terakhir jadi pelatih gue lupa mana. Dipecat juga kan. Oh iya. Terus gitu. Siapa lagi tuh? Aduh banyak banget lah maksud gue. Kalau pemain pensiunan gitu, pemain jago pensiunan banyak yang kurang. Karena pelatih tuh berbeda dengan pemain kan. Ya. Maksudnya lo kan ini juru taktik bikin ini bisa dikesinin, bisa dikesituin gitu. Nah, pemain itu kan belum tentu bisa bikin taktik, tapi dia ngikutin arahan kan. Tapi gue tadi kan lo kan bilang Zidane, Alonso, sama siapa satu lagi tadi? Ancelotti ya gue tahu ya. Terus yang jelek ibaratnya Maradona. Siapa lagi sih gue bilang Rooney. Menurut gue tuh gue punya opini kenapa 3 itu bagus. 3 gelandang coy. Oh iya. 3 gelandang. Kalau nggak salah pernah jadi kapten deh 3-tiganya. Coba lo perhatiin deh. Iya. Zidane pernah kapten. Alonso kalau nggak salah pernah Zidane jadi kan kapten di Prancis. Alonso kayaknya atau dia jadi gelandang tengah atau gelandang. Kalau Alonso tuh kan gara-gara dia pernah dilatih Mourinho, dia pernah dilatih Pep, dia pernah dilatih Ancelotti. Nah, Alonso adalah salah satu orang yang memang ngebangun tim Leverkusen ya dari yang nggak pernah menang berapa puluh tahun, apa ratus ya, hampir ratus ya. Iya lama banget. Nggak pernah menang, sampai menang. Lah berarti itu kan dia membangun tim tuh. Iya, dan dari situ kan dia unbeaten kan. Iya, unbeaten lagi. Ya dia kalah aja kemarin final Eropa. Tapi pemainnya malah lagi bagus-bagus. Ada Wirtz cukup banget. Florian Wirtz sama siapa? Xhaka yang di situ ya. Xhaka di situ. Kok ada back sayapnya lupa gue mendadak lupa namanya. Prediksi Patrick Kluivertnya kan gimana nih? Gue sih sesungguhnya gue hopeless. Sesungguhnya gue hopeless. Sama. Karena gitu. Kemarin itu makanya yang gue bilang kan di video yang terakhir kita bahas timnas, ya harapan gue kan tadi yang kemarin kita bilang itu loh, sisa 4 pertandingan, Aussie seri, Cina sama Bahrain menang, must win, terus Jepang kalah. Jadi 1 seri 2 menang 1 kalah. Jadi berapa sih? 7. Jadi dapat 7 poin. Jadi kemungkinan bisa dapat posisi 2. Itu. Dapat posisi 2 dan jadinya Piala Dunia harga mati itu. Iya. Iya kan? Sekarang dengan keadaan sekarang gini kalah. Enggak bercanda. Kayaknya gue tuh soalnya bingungnya ini singkat sekali waktunya, Cok. Iya. Itu satu. Terlalu enggak masuk akal aja sih. Itu satu ya. Itu utamanya banget tuh, waktunya singkat maksudnya. Ya pemain butuh adaptasi. Maksudnya
kita kan bukan main PS ya, maksud gue. Main PS kan tinggal pilih-pilih taktik doang. Itu pun lo mainin pakai jari lo, nggak pakai taktik lo. Iya, bener. Lo mau gocek-gocek sendiri juga di PS juga bisa. Ini kan enggak, ini kan yang taktik gitu loh. Karena gini, Beda-beda. maksudnya gini, apalagi kan besok yang kita lawan itu pengulangan dari leg 1. Ya betul. Nah maksud gua kalau misalnya sebenarnya STY lagi kan udah ada base data dong dari yang pertandingan sebelumnya. Yeah. Yang mungkin udah pernah menang, yang mungkin udah pernah seri, yang mungkin udah pernah kalah. Jadi maksudnya oh gua tahu nih kemarin di sini problemnya mungkin misalnya posisi Tom Hey-nya mungkin gak pas. Misalnya nanti kayak apa namanya rotasinya gitu-gitu. Itu kan udah ada data dong. Maksud gue gitu. Nah, and then lu bayangin STY-nya Chow, terus base data cuma dikasih kayak nih ya data yang gua ada. Kan beda lagi feels-nya dong. Gue lebih ke arah yang pertama adalah waktu singkat, jadi dia kenal pemain dia dulu. Maksud gue itu dulu yang utama. Itu aja waktu lagi. Itu aja iya. Dia harus kenal pemain dia, maksud gue. Gak ngerti gue. Ya apalagi, ya maaf ya, maksud gue harus dibilang kenalnya pemain Indonesia lagi. Di PS nggak tergambar skillnya. Ya maaf kan gitu. Kalau kita misalkan gue tiba-tiba suruh ngelatih Arsenal gitu. Wah gue ngelatih Arsenal nih set. Wah gue tahu nih Odegaard nih kayak gimana skillnya. Udah tahu, sering nonton atau apa segala macam. Ini tahu dari mana sih Kluivert ini gitu maksud gue. Jadi bener-bener aja dong. Udah gitu faktor nomor 2 adalah sejauh ini track record dia jadi pelatih Zamzat berarti gitu. Ya karena juga belum kedengeran banget dia ngerjainnya gimana dan segala macam gitu. Terakhir dia orang di interviewnya juga pas hari Natal. Iya. Itu sih agak wadididau ya. Masa hari Natal interview kerjaan sih Ben? BU situ BU. Iya. Dan habis itu katanya dia satu-satunya di hari Natal. Perusahaan aja libur. Ini lo ngomongnya berarti ke itu dong ke ya enggak maksudnya tapi kan extra time. Extra time. Enggak, tapi kan maksudnya ya hari Natal ya libur dong. Orang lagi hari acara besar gitu loh. Seharusnya. Kenapa ngambil keputusan secepat itu? Sama gue lebih ke arah track record di tadi gue lanjutin. Ya dia tuh terakhir aja di Turki dipecat. Oh iya. Iya, Adana apa ya? Ada nama timnya Adana Dem. Iya, dia memang liga utama Turki sih dia. Top divisionnya. Cuma bukan yang top juga timnya. Good luck deh kalau gitu deh. Makanya gue sejujurnya sama juga, gue juga hopeless. Gue. Tapi berarti harapannya segini nih. Terus kayak zap menurun aja gitu. Iya. Ya, walaupun mungkin sebenarnya niatnya kan mengelola untuk timnas pusatnya ya. Supaya misalnya makin banyak yang mau diaspora. Gak tahu tuh. Tapi emang ada banyak. Ada bahasanya kan kayak gitu kan. Katanya biar timnas pusatnya makin makin mudah di diaspora lah. Gue gak paham lah itu gitu. Tapi ya keputusan kurang tepat aja Bapak. Iya. Sama. Ini keputusan kurang tepat. Keputusan yang terlalu terburu-buru. Keputusan yang menurut gue gini, kecuali gini, ngelihat dari hasil Piala Dunia sampai selesai, kurang baru ganti kalau kata gue gitu. Ya benar. Jadi kasih dia kesempatan sampai final lah. Sampai bener-bener titik game terakhir Jepang. Nggak ternyata beneran nggak lolos Piala Dunia dan hasilnya kurang. Maksudnya jadinya harus ngikutin round selanjutnya misalnya kayak gitu. Udah, baru deh. Dan juga upgrade-nya ke yang lebih baik gitu. Habis itu berarti memang dia misalnya salah STY kurang bagus secara misalnya karena udah diujinya di Piala Dunia dan untuk masuk Piala Dunia tuh lawannya lebih berat lagi. Itu butuh. Dan udah gitu kan maksudnya make sense yang lo bilang, misalkan selesai kualifikasi dia baru misalkan dia pecati baru selesai kualifikasi. Ya make sense karena dia juga udah 4 tahun kan. Iya betul. Bahkan 5 lagi kalau misalkan masih lanjut gitu loh. Dan semua yang dia sedang usahakan sekarang beneran sampai diselesaikan gitu loh. Betul. Nggak di tengah jalan kalau kata gue gitu. Kalau sekarang kan kesannya di tengah jalan, padahal leg kedua bentar lagi ketemunya juga tim yang udah pernah dilawan dan sebenarnya kita udah punya lumayan track record bagus lawan mereka. Nah, bukan yang buruk-buruk banget. Tentu. Kalau Jepang doang paling yang kurang kita emang. Iya gitu. Karena emang aneh gitu. Walaupun kan butuh penyesuaian juga gitu. Ya mari kita lihat. Sedih aja. Target 7 poin sih yang kayak kita bahas waktu itu.
Ya kalau harapan mah sebenarnya tetap gue pengennya Indonesia masuk Piala Dunia menurut lo aja gitu. Tapi secara realistis ya kita ngomong secara. Tapi kalau secara pelatih ya kita lihat Bapak Kluivert ini. Iya. Bapak Patrick. Pet. Oke, baik, terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain episode.